وشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan kita telah menjelaskan dua tanda. Yang pertama, diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi. Kemudian yang kedua, kematian Rasulullah SAW. Kita sekarang masuk yang ketiga, tanda hari kiamat yang ketiga, yaitu dibukanya kota Palestina. Kemudian nanti disusul yang keempat, terjadinya wabah penyakit imawas taun, sebuah virus yang mematikan yang ada di Palestina. Karena itu jaraknya dekat, kejadian itu jaraknya dekat sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, menggambarkan bahwa dibukanya kota Palestina merupakan tanda-tanda hari kiamat, dan telah kita sebutkan ini tanda yang kecil karena sudah terjadi dan tidak berulang kejadian itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, "A'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 kejadian yang akan terjadi untuk mengawali hari kiamat, yaitu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, mauti, kematian saya. Dan telah kita sebutkan tentang kematian Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW beliau bersabda yang kedua, wa fathu Baitul Maqdis, dan ditaklukkannya Baitul Maqdis. Berarti ditaklukkannya Baitul Maqdis, Palestina, itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dan itu sudah terjadi pada tahun 16 Hijriah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Walaupun Palestina ini penaklukan demi penaklukan terjadi, sehingga sejak sebelum tahun Masehi, sebelum Masehi itu sudah terjadi peperangan di Palestina, perebutan kekuasaan demi kekuasaan. Sehingga siapa negara yang kuat, pasti misi mereka adalah menaklukkan Palestina. Sehingga Palestina itu kayak negara kebanggaan, karena para anbiya dan rasul itu banyak yang di sana. Sampai disebutkan oleh para ulama itu, Palestina itu bumi yang paling suci, karena tanah yaitu yang di dalamnya itu, di dalam tanah itu banyak jasadnya para anbiya dan rasul. Karena kebanyakan para nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel, dan meninggal dunia di Palestina dan dikuburkan di Palestina. Seperti Nabi Ibrahim meninggalnya di Palestina. Demikian juga yang lainnya, banyak sekali. Sehingga sampai banyak ulama yang mengatakan Palestina itu bumi yang paling banyak menampung jasadnya para nabi. Oleh karena itu Palestina itu merupakan tempat kebanggaan. Sehingga setiap ada kerajaan yang besar pasti misinya menaklukkan Palestina. Sehingga Romawi dan Persia, ketika Romawi dan Persia jaya, maka Romawi Persia pun gantian. Terkadang Romawi yang menang menaklukkan Palestina, setelah itu nanti bertahun-tahun lagi setelah itu datang Persia, dan terus seperti itu. Sampai akhirnya sebelum Islam datang, karena Romawi itu kuat dan menang di atas Persia, maka Romawi itu menaklukkan Palestina. Sehingga
Palestina itu di bawah kendali Romawi. Sampai akhirnya datang dan Romawi berkuasa sampai hampir 600 tahun. Romawi berkuasa itu di Palestina hampir 600 tahun sebelum Masehi sampai 600-an, sampai tahun 600-an Masehi. Berarti hampir 600 hampir 700 tahun memerintah menguasai Palestina. Sampai akhirnya datang Islam, dan ketika Islam itu sudah mulai kuat, pasti misinya juga sama. Misinya adalah menaklukkan Palestina. Terlebih ketika peperangan demi peperangan melawan Romawi itu menang. Dalam peperangan yang sangat terkenal sekali, peperangan kalau dilihat itu nggak masuk akal, sejarah paling hebat dalam peperangan Islam, yaitu perang Yarmuk. Perang yang dinamakan dengan perang Yarmuk sebelum Palestina dibuka. Perang Yarmuk ini terjadi di daerah Suriah. Ketika perang Yarmuk itu, jumlah pasukan Islam yang dipimpin sama Khalid bin Walid, yaitu terakhir nanti yang memimpin Khalid bin Walid, dengan pasukan Romawi jauh sekali perbandingannya itu. Kaum muslimin sekitar 36.000, orang Romawi sekitar 240.000. Coba bayangkan, kalau kita bayangkan saja jumlah pasukan luar biasa itu, jauhnya itu 36.000 melawan 240.000. Tetapi dalam peperangan itu, perang Yarmuk itu, kemenangan dahsyat diterima oleh kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang sedikit karena kehebatan Khalid bin Walid waktu itu, sampai akhirnya menang telak sekali, kemenangan yang sangat telak. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab mengarahkan pasukan untuk ke Palestina, dari perang Yarmuk itu menuju ke Palestina. Karena sudah melihat hebatnya kaum muslimin dalam perang Yarmuk, maka orang-orang di Palestina pun ketakutan. Mereka ketakutan sehingga dikepung sama kaum muslimin, dan lama pengepungan itu sampai hampir 6 bulan. Dikepung Palestina sekitar 6 bulan. Setelah itu kaum muslimin ngirim surat kepada orang-orang Palestina di bawah kendali Romawi waktu itu, memberikan pilihan 3 pilihan. Memberikan pilihan 3 pilihan. Masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam berarti mereka sahabat kita, saudara kita. Kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka itu membayar jizyah, membayar upeti. Kalau tidak mau, maka kita adakan perdamaian, perjanjian damai. Kalau tidak mau, perang. Sehingga dikepung lama sekali, nggak bisa. Mereka dipilih masuk Islam, nggak mau. Mereka diberikan pilihan untuk membayar pajak, nggak mau. Setelah itu mereka minta untuk berdamai. Kalau berdamai berarti menyerahkan negara itu ke negeri Islam. Setelah itu tapi ada nanti perjanjian dan perdamaian, persyaratan-persyaratan ada. Tapi pemimpin Palestina yang agamanya Kristen tidak mau menyerahkan kunci Palestina kecuali kepada seseorang yang sifatnya itu ada dalam kitab suci mereka. Dan itu yang hebat, itu luar biasanya itu. Jadi seorang pendeta Kristen, dan pemimpinnya itu pendeta. Dia mengatakan kepada rombongan kaum muslimin, utusan kaum muslimin mengatakan, kita pengen damai, kita pengen mengadakan perjanjian damai. Dan kalau kita mengadakan perjanjian damai berarti Palestina serahkan kepada kaum muslimin. Tetapi ada beberapa peraturan permintaan kita, yaitu kita meminta suaka keamanan dan yang lainnya. Akhirnya setelah itu Amr bin As, demikian juga Abu Ubaidah dan yang lain mengatakan oke, kita terima. Terus diminta kuncinya, mana kuncinya? Maka mereka mengatakan, kami tidak akan memberikan kunci kecuali kepada seseorang yang sifatnya ada di kitab suci kita. Akhirnya ditanya sifatnya apa? Sebutkan banyak sekali sifatnya, ini. Dan rupanya ketika diteliti oleh para sahabat waktu itu, rupanya sifatnya cocok untuk Umar bin Khattab, persis. Dan itu ada di kitab suci mereka. Di kitab suci mereka ada bahwasanya nanti Palestina itu akan ditaklukkan sama seseorang yang memiliki sifat panjang sekali, dan sifatnya itu Umar bin Khattab. Akhirnya setelah itu komandan Islam mengirim surat kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah, minta supaya Umar itu datang ke Palestina. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab rapat dengan para sahabat senior. Bagaimana pendapat mereka? Utsman bin Affan, walaupun pendapatnya Utsman tidak. Kenapa? Karena terlalu bahaya, dan kita jangan menunjukkan kehinaan di hadapan orang kafir.
Mereka minta seperti ini kita kasih, mereka minta seperti ini kita kasih, apalagi minta khalifah. Khalifah Islam itu berharga bagi kita sehingga tidak sembarangan. Maka Utsman mengatakan, kalau pendapat saya jangan. Mereka masuk Islam tetap masuk Islam, harus kita taklukkan negerinya itu. Kalau mereka minta khalifah Islam supaya datang, nggak kita kasih. Kenapa? Khalifah itu mahal. Setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau pendapat saya, khalifah datang ke sana, tunjukkan bagaimana si Islam itu. Akhirnya setelah rembukan lama panjang rembukan, setelah itu Umar bin Khattab sepakat pendapatnya Ali. Akhirnya beliau mengirim surat kepada komandan perang kaum muslim waktu itu. Suratnya isinya bahwasanya saya insya Allah akan berjalan menuju Palestina. Akhirnya ketika surat ini sampai, semua pasukan Islam bahagia untuk menanti datangnya Umar bin Khattab. Dan dalam perjalanan yang panjang sekali, Umar bin Khattab didampingi oleh banyak para sahabat, para pejuang dan tentara-tentara Islam mengiringi Umar bin Khattab sampai Umar itu datang ke tempat itu, datang ke Palestina. Dan karena Palestina itu, ini bedanya, coraknya beda. Palestina itu jajahan Romawi. Romawi itu sangat memperhatikan penampilan. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu Badui. Orang Arab itu Badui. Orang Badui itu tidak memperhatikan penampilan. Yang mereka perhatikan itu nasab. Itu cirinya orang Badui, orang Arab seperti itu. Sehingga orang Arab itu yang sangat mereka jaga itu nasabnya. Sedangkan penampilan itu biasa. Beda dengan orang Romawi. Orang Romawi itu Romawi itu penampilan yang sangat mereka jaga. Nasab nggak begitu mereka jaga, tapi penampilan. Sehingga para sahabat yang perang di Palestina itu penampilannya berbeda. Ketika Umar bin Khattab itu sampai ke Palestina, mendapatkan prajurit kaum muslim itu penampilannya beda. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, itu Amr bin As, itu penampilannya sudah berbeda itu. Akhirnya ditanya, "Wih Khalid, kenapa kamu pakai pakaian-pakaian seperti ini itu?" Itu pakaiannya bagus-bagus. Dia mengatakan, "Wih Umar, di sini ini orang itu sangat menjaga penampilan. Sehingga kita sebagai seorang muslim, kita jaga penampilan kita supaya kita tidak hina di matanya mereka." Akhirnya marah, Umar sempat marah, tapi setelah itu tidak langsung marah, tapi sempat terjadi keributan sedikit. Sampai akhirnya Umar pun sadar, yaitu memang berbeda antara adatnya orang Arab dengan adatnya orang Romawi itu berbeda. Setelah itu kumpul semua ini orang-orang Romawi, orang-orang Palestina kumpul semua. Mereka menunggu datangnya Umar di dalam kerajaan, di dalam Palestina. Akhirnya Umar datang, dan beliau itu ketika datang itu penampilan kayak Badui, yaitu tunjukkan memang penampilan Badui. Bajunya masih sederhana, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat itu lengannya sobek. Baju lengannya Umar itu sobek. Kemudian ketika beliau datang itu beliau membawa kuda yang kecil. Kudanya itu kecil, jadi bukan kuda perang, kuda yang gagah, bukan. Kemudian setelah itu, dan anehnya lagi itu ketika beliau itu masuk, dan mata-mata orang itu, semua mata itu melihat Umar semua itu. Wibawa kaum muslimin dahsyat sekali, sehingga semua mata itu melihat kepada Umar bin Khattab. Akhirnya kuda kecil itu ketika jalan, pas di jalan itu ada lubang, kemudian di lubang itu ada air. Akhirnya Umar itu turun. Ketika turun itu kakinya itu kena air basah, sampai bajunya juga nyiprat ke bajunya itu. Setelah itu beliau itu minta kepada pemimpin itu, "Tolong ambilkan saya baju, saya pinjam bajunya." Setelah itu kasih pinjaman baju, beliau lepas bajunya beliau, setelah itu ganti baju biasa. Kemudian setelah itu jalan sedikit, dan itu di hadapan manusia. Orang-orang melihat semua itu. Ketika berjalan sedikit lagi, kemudian beliau itu mendapatkan ada rumput. Maka beliau jongkok, duduk, kemudian ngambil rumput itu. Ngambil rumput, setelah itu diberikan kepada kudanya beliau. Ketika Umar itu sikapnya seperti ini, yaitu kayak, kalau bagi orang Romawi itu nggak berwibawa sama sekali itu. Bagi orang Romawi nggak ada wibawanya itu, orang seperti ini itu. Akhirnya setelah itu didatangi oleh seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas datang, Abu Ubaidah dan yang lainnya, beberapa orang ketua-ketuanya datang. Setelah itu bertanya, "Wih Umar, kenapa kok anda itu bersikap seperti ini itu? Tunjukkan kita itu punya wibawa. Ini engkau datang dari Medina, orang-orang sini pengen melihat wibawanya Islam, tunjukkan wibawa kita itu." Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, "Jika seandainya bukan engkau yang mengatakan seperti itu,
Setelah itu beliau mengatakan kalimat yang indah sekali dan bagus sekali ucapan beliau itu. Beliau mengatakan nahnu qaumun azzana bil Islam, azzanallahu bil Islam. Kami itu kaum yang Allah muliakan karena Islam kita. Kita itu kaum, kita dulu hina juga. Kita dulu nggak ada harganya orang-orang Arab itu. Tapi kita diangkat derajatnya oleh Allah, kita diangkat, dimuliakan oleh Allah karena agama. Yang membuat kita itu terhormat, membuat kita itu jaya itu karena agama kita. Famahma tolabnal izza li ghairihi adzallana. Setelah itu beliau mengatakan, maka kapan saja kaum muslimin mencari kemuliaan bukan dari agama mereka, pasti Allah akan menghinakan mereka lagi. Sehingga jayanya Islam itu ada pada agama mereka, bukan pada penampilan mereka, bukan ekonomi mereka, bukan karena militer mereka, bukan. Islam itu jaya ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Ketika kita mencari kejayaan bukan dari agama, maka kita akan dihinakan. Kita ingin mencari jayanya Islam dari ekonomi, dari militer, dari politik, maka siap kita akan diinjak-injak martabat kita sama orang-orang kafir. Dan itu kita kelihatan. Oleh itu walaupun Umar seperti itu penampilan biasa, sederhana, tetapi di mata orang kafir semuanya ketakutan. Wibawanya luar biasa. Kenapa? Karena wibawa Islam bukan pada penampilan. Islam itu wibawanya pada keimanan mereka. Akhirnya setelah itu ketika sudah selesai, akhirnya Umar itu nanti sholat, kemudian dibersihkan masjid itu. Setelah itu Umar itu bikin sebuah perjanjian. Perjanjian itu sangat indah sekali. Dan itu yang dinamakan dengan toleransinya kaum muslimin. Sehingga kalau seandainya sekarang orang gembar-gembor Islam itu radikal, itu dustanya mereka. Islam sangat menjaga toleransi. Akhirnya Umar itu membuat sebuah perundangan atau perjanjian, ditulis sampai tulisan perjanjian beliau itu sampai dikenang oleh manusia di situ. Orang Yahudi, orang Kristen semuanya menghormati. Kenapa? Karena Umar itu memberikan perjanjian suaka keamanan bagi setiap agama. Orang Yahudi aman. Sebelumnya orang Yahudi nggak boleh hina orang Yahudi di situ. Kenapa? Karena yang menguasai orang Persia, orang Romawi. Dan orang Romawi benci sama Yahudi, sehingga orang Yahudi diinjak-injak martabatnya. Sehingga itu kalau yang menguasai orang Yahudi, orang Yahudi, orang Kristen diinjak-injak. Yang menguasai Persia, orang Romawi dihabisi. Ketika Islam datang, maka Islam memberikan suaka keamanan. Beliau mengatakan dalam perjanjian itu, siapa yang ingin beribadah sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan agamanya, fahuwa amin, maka dia di Palestina itu aman, tidak ada yang boleh mengganggu. Akhirnya apa? Semua orang bangga dengan Islam. Sampai perjanjian Umariyah ini dinamakan dengan perjanjian Al-Uhdah Al-Umariyah. Perjanjian Umar itu sampai disebutkan juga panjang lebar oleh Imam Muqayyim, kemudian sampai disarah sama beliau itu. Yaitu maksudnya apa? Saking terkenalnya perjanjian Umar itu. Dan itu menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Hampir semua negara, semua agama, kalau mereka di negeri Islam itu aman. Prakteknya seperti itu. Sehingga negeri-negeri Islam itu aman bagi semua agama. Indonesia yang mayoritas Islam, semua agama aman di Indonesia. Tetapi kalau kita minoritas, negara-negara orang kafir di mana Islam itu minoritas, apakah aman orang Islam itu? Enggak. Tetapi apa yang digambarkan di media itu seakan-akan Islam itu agama radikal, ekstrim dan yang lainnya. Dan itu media. Kenapa? Media miliknya orang kafir. Dari dulu penguasa media itu orang kafir. Oleh itu digambarkan sama media itu Islam itu sangat keras, radikal, teroris dan yang lainnya. Padahal Islam itu sangat indah. Bahkan nanti nanti Romawi Palestina itu kan nanti jatuh juga di tangan orang Kristen lagi. Jadi kalau kita lihat nanti perjalanan Palestina itu, penaklukan besar Palestina itu yang paling terkenal itu dua. Yang paling terkenal itu dua. Yang pertama zamannya Umar bin Khattab ini yang saya ceritakan ini. Kemudian yang kedua nanti ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi kalau zaman Salahuddin Al-Ayyubi nggak lama, karena beliau berhasil bisa menaklukkan Palestina. Setelah itu beliau meninggal dunia, jatuh di tangannya orang Kristen lagi, di tangannya orang-orang salib dalam perang salib yang terkenal. Setelah itu nanti 11 tahun setelah itu, setelah jatuh di tangan orang Kristen, setelah itu ditaklukkan lagi ke kaum muslimin lagi. Cuma ini sebuah sejarah ini yang perlu kita pahami, itu sejarah.
Yaitu kita lihatnya sejarah, kita bukan lihatnya media. Kalau media habis nama Islam itu. Tapi kalau kita lihat sejarah itu, sejak sebelum Islam itu menaklukkan Palestina, Palestina itu bersimbah darah. Dan itu sejak zaman sebelum Masehi, sejak zaman Babilonia. Sehingga setiap negara yang kuat menaklukkan Palestina, apa yang mereka kerjakan? Pembantaian yang dahsyat. Nanti setelah itu lemah lagi negara ini, datang lagi negara yang kedua, kuat lagi. Setelah itu pembantaian yang dahsyat lagi. Dan itu terus seperti itu. Sebuah penaklukan yang tidak ada pertumpahan darah sama sekali, itu kaum muslimin. Yaitu zamannya Umar bin Khattab, nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena orang-orang sana minta perjanjian damai, kaum muslimin menyepakati. Dan ketika sudah sepakati, kaum muslimin memberikan suaka keamanan, sehingga tidak ada pertumpahan darah. Sampai akhirnya apa? Ketika jatuh di tangan orang kafir itu, di tangan orang-orang salib, pembantaian yang habis-habisan. Setelah itu datang lagi Salahuddin Al-Ayyubi, terkenal juga itu sejarahnya itu. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ketika menaklukkan dengan keamanan juga. Beliau memberikan suaka keamanan untuk siapa yang mau ibadah di situ, dan tidak ada pembantaian sama sekali. Setelah itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, direbut sama orang salib lagi, orang Romawi. Dan sejarah ini ketika orang salib menaklukkan Palestina setelah Salahuddin Al-Ayyubi, ini setelahnya itu, setelah Salahuddin Al-Ayyubi itu pembantaian luar biasa, sampai kaum muslimin yang dibantai itu 70.000 kaum muslimin sebelah semua itu di situ itu. Bahkan zaman sebelumnya itu namanya Masjidil Aqsa itu masjid yang sangat dihormati, sehingga orang yang masuk masjid itu aman, nggak ada yang dibunuh. Tapi ketika Islam itu kalah dalam peperangan itu, Salahuddin meninggal dunia, Islam kalah. Maka orang-orang yang masuk masjid pun tetap dibantai, sampai masjid bersimbah darah waktu itu. Orang kafir cuma berikan dua pilihan, masuk agama Kristen, enggak sembelih. Ini beda sekali ceritanya dengan zaman sekarang. Ceritanya seakan-akan media itu Islam itu agama teroris dan yang lainnya. Padahal yang terkenal dengan pembantaian demi pembantaian itu mereka. Sedangkan Islam itu luar biasa. Bagaimana toleransinya kaum muslimin itu luar biasa. Cuma yang menjadi masalah itu media itu bukan milik kita. Sehingga pasti nanti media itu akan membuat sebuah gambaran-gambaran yang menakutkan bagi agama Islam itu. Dan itu kerjaan mereka, kerjaan orang-orang kafir sejak zaman dahulu. Bukan hanya sama sekarang. Kalau zaman dulu itu memang Islam itu digambarkan seperti itu. Nabi Muhammad kayak apa akhlaknya beliau? Akhlaknya Rasulullah, Masya Allah itu terkenal sampai mereka mengatakan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Bahkan orang-orang Arab sepakat semuanya akhlak luar biasanya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasul itu mendakwakan dakwah tauhid, apa media yang mereka hembuskan itu orang-orang kafir Quraisy itu? Muhammad itu orang gila, Muhammad tukang syair, Muhammad itu kerasukan jin. Bahkan ada gelar juga, Muhammad itu apa? Pemecah belah umat, pemecah belah orang Arab. Sampai itu dengan sebab itu kan Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika mendengar kabar Rasulullah SAW itu memecah belah keluarga Arab, akhirnya dia ngambil pedang kan. Setelah itu dia keluar dalam kondisi pedangnya terhunus. Akhirnya ditanya sama orang, Umar, kamu mau kemana kamu itu dengan pedang itu kamu itu? Dia mengatakan, saya akan sembelih orang, saya bunuh orang yang telah memecah keluarga Arab ini. Setelah itu orang itu mengatakan, kamu ngapain sibuk dengan Muhammad itu? Mau adik kamu saja sudah masuk Islam itu. Akhirnya nggak jadi pergi ke rumahnya Rasulullah. Setelah itu balik ke rumah adiknya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa opini itu akan dibangun sama musuh-musuh Islam untuk membuat citra Islam itu rusak. Bagaimanapun akhlak kita, selembut-lembut akhlak kita mau akhlaknya baik, mau kita itu apa saja mesti kita akan dihabisi. Ya, kenapa? Karena itu kerjaan media, dan itu seperti dari dulu sampai sekarang. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, penaklukan Palestina itu merupakan sejarah emas dalam agama kita, dalam Islam kita, dan itu sudah dikabarkan sama Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, itu sudah mengabarkan. Dan kabarnya beliau itu baru bisa disaksikan oleh kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Setelah itu zamannya Abu Bakar belum terjadi, sampai akhirnya zamannya Umar bin Khattab baru bisa dilihat bagaimana pelakukan kaum muslimin terhadap Palestina itu. Sehingga itu termasuk tanda-tanda hari kiamat, berarti sudah terjadi.
Penaklukan itu, dan kata para ulama mengatakan, dan penaklukan itu yaitu penaklukan Palestina itu kata para ulama itu tepat, yaitu karena penaklukan Palestina itu banyak, penaklukan Palestina itu banyak, tapi kata para ulama itu diterapkan untuk zamannya Umar, yaitu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis itu kapan? Maka banyak para ulama mengatakan itu adalah penaklukan yang terjadi zamannya Umar. Walaupun apa? Walaupun nanti banyak penaklukan, bahkan nanti kaum muslimin akan menaklukkan kembali di akhir zaman. Di akhir zaman, yaitu nanti kaum muslimin itu akan menaklukkan Palestina lagi. Tetapi itu ketika zamannya Imam Mahdi. Tapi maksud hadis Rasulullah itu Fathu Baitul Maqdis bukan penaklukan Palestina zamannya Imam Mahdi, bukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu berdekatan dengan wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ingat ada 6 kejadian mengiringi dengan dekatnya hari kiamat. Pertama, kematian saya. Itu kan dekat. Setelah itu kematian saya. Setelah itu Rasulullah mengatakan Fathu Baitul Maqdis, dibukanya Baitul Maqdis. Setelah itu nanti akan terjadi wabah penyakit. Ini kalau kita perhatikan itu fasenya dekat. Yaitu bukan untuk penaklukan Palestina zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, demikian juga bukan untuk penaklukan Palestina zamannya Imam Mahdi nanti, bukan. Tapi banyak para ulama mengatakan itu diterapkan untuk zamannya Umar, hadis itu. Yaitu terkadang ulama itu mereka mendapatkan sebuah hadis Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, tapi Rasulullah kan nggak memastikan kapan itu terjadi, zamannya siapa akan terjadi, sehingga terkadang ulama itu berbeda-beda dalam menerapkan. Ini hadis ini terjadinya penaklukan Palestina itu tepatnya kapan? Yang dimaksud dalam hadis itu kapan? Apakah zamannya Umar, apakah zaman Salahuddin Al-Ayyubi, atau zamannya Imam Mahdi nanti? Maka banyak ulama yang mengatakan itu tepatnya untuk zaman Umar, yaitu ketika zaman Umar yang kita ceritakan itu tahun 16 Hijriyah. Kemudian tanda hari kiamat yang keempat, karena itu berdekatan, itu hampir ya satu zaman lah, itu kejadian itu satu zaman, yaitu muncul setelah penaklukan Palestina itu nanti akan muncul sebuah wabah penyakit namanya Ta'un Imawas. Ada yang mengatakan Amwas, tapi banyak ulama yang mengatakan enggak, nama kotanya, nama kampungnya bukan Amwas tapi Imawas. Jadi penyebutannya Imawas. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang saya tadi, ingat ada 6 kejadian sebelum hari kiamat yang menyertai hari kiamat. Rasulullah mengatakan kematianku. Kemudian yang kedua pembukaan penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan thumma mautan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Setelah itu nanti akan datang kematian yang merata, yaitu kematian dalam satu waktu. Kematian yang merata ya'khudhu fikum, yang akan mengambil kalian secara langsung, yaitu bersamaan, kaqu'asil ghanam. Dan kematian itu kayak qu'asul ghanam. Qu'asul ghanam itu virus yang masuk ke hidungnya kambing. Jadi ada virus, kalau di negeri Arab terkenal virus itu. Jadi kalau kita punya kandang kambing, kita punya gembala kambing, kadang ratusan ribuan kambing misalkan, jika sudah ada virus yang masuk di satu kambing itu, maka harus karantina. Kalau tidak kemudian menyatu dengan kambing yang lain, maka semua kambing akan mati dalam satu waktu. Virus itu biasanya masuknya lewat hidung, maksudnya lewat hidung kambing itu. Kalau sudah kemasukan virus, nanti hidungnya itu akan meler, jadi akan keluar cairan dalam hidungnya itu. Ketika sudah keluar cairan, mati langsung. Jadi matinya cepat sekali. Maka Rasulullah mengatakan di sini nanti akan keluar virus, akan datang virus itu yang matikan kalian itu dalam satu waktu. Dalam satu waktu seperti virus yang mematikan kambing-kambing. Rasulullah SAW itu mengatakan itu akan ada virus ini, namanya Imawas. Kalau Rasul sudah memastikan itu namanya apa? Rasul nggak memastikan itu. Rasul hanya mengatakan nanti akan datang virus yang mematikan merata. Cuma kapan pastinya itu Rasulullah tidak menyebutkan. Akhirnya kalau kita lihat virus-virus yang ada itu kan banyak sekali. Zaman sekarang pun ada virus corona, yang mana virus corona pun masuknya ke hidung juga itu.
Maka banyak kalau kita memperhatikan itu tulisan-tulisan, demikian juga apalagi di grup-grup WA dan ucapan banyak orang-orang ngomong itu, bahwa hadis itu, yaitu hadis tadi yang sahih itu untuk membicarakan virus corona. Kenapa? Karena sama-sama masuknya lewat hidung. Namun banyak para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena waktunya berdekatan. Maka ulama itu mengatakan bahwasanya ini adalah untuk kejadian virus Imawas yang terjadi di Palestina setelah ditaklukkannya Palestina di tangan kaum muslimin. Kapan terjadinya itu? Dan itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa hadis Rasulullah tadi itu, mautan, kematian yang merata, itu diterapkan untuk kejadian ta'un Imawas, wabah penyakit Imawas. Itu pendapat jumhur. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu kejadian yang lain, tapi mayoritas para ulama mengatakan itu untuk ta'un Imawas. Dan Imawas itu terjadi di Syam, awalnya di Syam, setelah itu nanti merata dan dinamakan dengan Imawas. Itu nama sebuah tempat, kampung, karena awal mula virus itu di kampung namanya Imawas, akhirnya dikenal dengan virus Imawas, yaitu penyakitnya itu namanya Imawas. Dan terjadi pada tahun dekat, yaitu tahunnya itu dekat dari dibukanya kota Palestina itu tahun 18 Hijriah. Berarti 16 ditaklukkan Palestina, 16, 17, 18. Nah, di tahun 18 Hijriah itu terjadi wabah penyakit ini. Dan wabah penyakit yang sangat ganas, wabah penyakit yang dahsyat sekali, ganas sekali itu. Yaitu penyebarannya itu cepat sekali itu. Penyebarannya cepat sekali, dari satu kampung ini langsung tersebar di kalangan Syam sampai akhirnya masuk ke Palestina. Dan di Palestina itu banyak sekali yang meninggal, bahkan para sahabat yang meninggal banyak sekali. Di antara para sahabat yang meninggal itu sahabat-sahabat mulia seperti Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Karena beliau itu kan sebagai komandan perang, ketika terjadi wabah itu diminta sama Umar untuk pulang ke Madinah. Tapi beliau mengatakan, tidak, wahai Umar, saya sebagai pemimpin saya tanggung jawab. Tidak mungkin saya tinggalkan masyarakat saya di sini. Akhirnya beliau tetap di situ sampai akhirnya meninggal dunia dalam virus itu. Demikian juga seperti sahabat yang lain seperti Mu'adz bin Jabal meninggal dunia juga dengan kasus itu juga. Dan banyak para sahabat yang meninggal dunia dari virus ini. Nah, sebenarnya sebelum virus itu datang itu Umar itu pas punya rencana untuk pergi ke Syam, mengunjungi Palestina. Jadi Umar itu sudah berjalan dari Madinah, keluar Madinah untuk mengunjungi Syam. Di tengah jalan itu beliau mendengar kabar ada virus itu, mendengar kabar ada wabah penyakit. Akhirnya beliau berhenti di tengah jalan. Setelah itu beliau bingung, ini kita mau apa ini? Akhirnya kumpulkan para sahabat, dan itu kebiasaannya Umar. Hebatnya Umar itu ketika memimpin, Umar itu dalam menetapkan hukum, beliau itu kumpulkan para sahabat rapat, tanya dulu dalilnya ada nggak. Umar nggak mau pendapat dulu langsung, pendapat akalnya, tapi kumpulkan dulu para sahabat. Akhirnya ketika di jalan itu kumpulkan para sahabat muhajirin dulu, kumpulkan muhajirin. Maka Umar cerita, kita sampai di tempat ini kita berhenti karena di Syam terjadi wabah penyakit. Apakah kalian pernah mendengar hadis Rasulullah SAW masalah ini? Maka orang-orang sahabat muhajirin mengatakan enggak. Terus Umar tanya, bagaimana pendapat kalian? Akhirnya mereka berbeda-beda pendapatnya. Kata Umar, keluar. Setelah itu panggilkan orang-orang Ansor. Dipanggil orang Ansor, tanya juga sama Umar, kalian pernah mendengar hadis masalah ini enggak? Tidak ada. Setelah itu, bagaimana kalau pendapat kalian? Mereka beda-beda, akhirnya suruh keluar. Tanya sahabat-sahabat yang lain selain muhajirin dan Ansor, tidak ada yang punya hadis. Akhirnya beliau mengatakan, saya pun gak punya hadisnya juga. Maka saya sekarang beristihad. Saya sekarang berpendapat dengan akal saya. Kalau pendapat saya, besok saya mau pulang. Saya tidak jadi melanjutkan perjalanan saya. Kenapa? Saya mau pulang. Akhirnya kabar beliau mau pulang itu sampai ke Abu Ubaidah. Sampai ke Abu Ubaidah, komandan perangnya Islam itu. Akhirnya langsung datanglah Abu Ubaidah itu, menjemput Umar bin Khattab. Tanya, weh Umar, ada apa? Kenapa pulang itu? Maka beliau mengatakan, saya pendapat sendiri karena saya belum tahu hadisnya itu. Kalau pendapat saya mau pulang. Setelah itu beliau mengatakan, Abu Ubaidah mengatakan, afiraran minal qadar.
Wahai Umar, apakah kamu itu pulang itu karena takut dari takdir, lari dari takdir Allah Ta'ala? Maka beliau mengatakan, seandainya bukan engkau yang ngomong seperti itu. Naam, nafirru minal qadar ilal qadar. Benar, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kenapa? Karena ikhtiar masih ada. Kalau pendapat saya besok pulang. Akhirnya ketika beliau siap-siap mau pulang itu, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang waktu rapat itu nggak hadir karena ada hajat. Dia itu lagi keluar dari situ karena lagi ada hajat. Setelah itu ketika datang ke base camp kaum muslimin, lah kok mau pulang ini? Tanya Umar, kenapa mau pulang ini? Maka dia Umar bin Khattab cerita seperti itu, yaitu terjadi wabah penyakit, nggak ada hadis, sahabat nggak ada yang punya hadis, maka saya beristihad. Kalau pendapat akal saya pulang. Akhirnya sahabat ini mengatakan Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ataitum ardon, kalau kamu itu mendatangi sebuah tempat dan tempat itu ada wabah, maka jangan masuk ke dalamnya. Tapi kalau kalian sudah di dalam tempat itu dan turun wabah, maka fattaqullah mastata'tum, sudah, fala takhruju minha firaran, jangan kamu keluar dari tempat itu. Nah, jadi akhirnya ketika mendengar hadis Rasulullah ini, langsung Umar itu sujud syukur, bersyukur kepada Allah Ta'ala, pendapat akalnya itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu Umar pulang, rombongannya pulang, Abu Ubaidah diajak pulang, nggak mau, kembali lagi. Setelah itu Abu Ubaidah meninggal dunia. Abu Ubaidah meninggal dunia. Ketika mendengar kabar kematian Abu Ubaidah, Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab mengatakan, saya sudah lobby dia untuk pulang, tapi dia tidak mau karena tanggung jawab, yaitu dia merasa beban sebagai pemimpin melarikan diri. Akhirnya dia itu di situ meninggal dunia, dan banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Bahkan tercatat sebagian ulama mengatakan yang meninggal dunia itu sekitar 25.000. Kaum muslimin yang meninggal dunia itu 25.000, dan satu hari saja itu meninggalnya itu ribuan dalam satu hari. Sampai para ulama itu, yaitu sahabat, sampai bingung caranya kayak apa menyelesaikan masalah ini. Waktu itu ketika Abu Ubaidah meninggal dunia, diganti dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal meninggal dunia juga dari virus ini. Setelah itu Amr bin As yang dijadikan pemimpin. Yang terbaik itu adalah pendapatnya Amr bin As, luar biasa, sampai terkenal bagaimana cara mengatasi virus itu. Amr bin As metode terbaik, dan itu sekarang yang dipakai sama kedokteran. Rupanya apa? Itu petunjuk Islam sebenarnya, itu cuma terluputkan. Setelah itu ketika zamannya beliau menjadi pemimpin, Amr bin As, maka diterapkan, dan itu sekarang yang menjadi acuan dalam penahanan virus zaman sekarang ini. Beliau mengatakan ketika itu ceramah beliau di atas mimbar, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya virus ini seperti api. Virus yang ada di kalian itu kayak api yang akan membakar kayu yang di sebelahnya. Itu kayak api. Jadi kalau ada kayu sebelahnya, sikat sama api, dimakan sama api, dimakan sama api, maka tidak ada cara kecuali dipotong api itu. Itu apa? Virus itu kayak api dan kalian itu bahan bakarnya. Jadi kalian itu bahan bakar, itu virusnya itu apinya itu. Maka siapa yang mendekat kepada api itu akan terbakar, dimakan sama api itu. Maka tidak ada cara kecuali apa? Apinya itu dikarantina. Sehingga apa? Sekelilingnya itu ditutupi, sehingga tidak ada kayu yang mendekat. Akhirnya apa kata beliau? Maka tidak ada cara kecuali apa? Orang yang terkontaminasi dengan virus dikarantina di atas gunung. Setelah itu orang-orang yang sakit langsung dikumpulkan jadi satu, taruh di atas gunung, dikarantina, dijaga ketat sama prajurit, nggak boleh keluar, tidak boleh keluar. Sedangkan yang di kota itu bagi orang-orang yang sehat, sehingga sama beliau dipisahkan. Orang yang sehat itu kumpulkan jadi satu, orang yang sakit kumpulkan jadi satu, dikarantina setelah itu. Kenapa? Supaya apinya itu berhenti. Kayak kebakaran hutan itu harus dipisahkan, dikasih pemotong. Kalau tidak dipotong, ya akan terbakar semuanya itu. Akhirnya ketika sudah dikarantina sama beliau, orang-orang yang sakit ditaruh di atas gunung, semua bahan makanan disediakan, tapi mereka tidak boleh berinteraksi dengan orang sehat. Orang sehat tidak boleh bercampur dengan orang yang sakit. Kenapa? Karena akan terbakar juga itu, akan terkontaminasi juga itu. Akhirnya setelah itu orang-orang yang sakit meninggal dunia, selesai, virusnya berhenti. Setelah itu virusnya berhenti, dan beliau terkenal sekali Amr bin As itu dengan orang yang bisa punya strategi untuk mematikan virus. Dan itu sekarang yang dipakai di mana-mana. Dan tidak ada cara kecuali ini. Tidak ada cara kecuali apa? Kecuali karantina. Kalau tidak dikarantina, maka virus itu kayak api. Di mana saja ada kayu bakar akan dibakar sama api itu. Maka cara terbaik adalah kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tadi mengatakan, siapa yang dia itu belum sampai ke tempat yang ada virus, jangan masuk.
Kalau sudah kita itu belum sampai ke tempat itu, udah kita kembali. Tapi orang yang sudah di situ, kita sudah di tempat itu dan kita itu sudah berkumpul dengan orang yang sakit itu, ya sudah, kita nggak boleh keluar. Supaya apa? Supaya selesai, virus itu berhenti di situ itu. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian pergi ke sebuah tempat dan kalian mendengar sebelum masuk itu ada wabah penyakit yang terjadi, maka kalian jangan masuk. Tapi kalau kalian sudah di dalamnya itu, maka kalian jangan keluar, karena takut akan virus itu. Sudah tawakal kepada Allah Ta'ala. Kalaupun kita meninggal karena kita itu di situ dan di karantina, akhirnya kita ikut meninggal karena virus itu, kalau kita itu sabiran muhtasiban, kata Rasulullah, sabar dan ihtisab kepada Allah Ta'ala, maka pahalanya seperti orang yang berjihad. Orang yang meninggal karena virus, karena dia sabar dan dia itu ihtisab menghadapkan pahala kepada Allah Ta'ala, maka dia itu matinya itu mati syahid. Dan dia meyakini bahwasanya virusnya itu datangnya dari Allah Ta'ala, maka dia itu nanti matinya mati syahid. Maka itu petunjuk Islam. Dan petunjuk Islam itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sehingga apa? Sehingga Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Maka banyak orang masuk Islam itu karena mereka itu meneliti sebuah penelitian yang lama mereka teliti, rupanya hasil penelitian mereka itu sudah ada dalam agama kita. Cuma terkadang apa? Kita hanya orang muslim itu yang gak pernah membaca. Kita orang muslim gak pernah membaca agama kita, malah agama kita dibaca sama mereka, orang-orang kafir, dan yang mengamalkan nanti malah mereka. Mereka yang mengamalkan petunjuk Islam itu malah mereka. Kita malah jauh dari agama kita. Oleh itu, di antara tanda hari kiamat itu akan terjadi wabah ini. Dan kita katakan tadi, jumhur ulama mengatakan bahwa wabah penyakit yang mematikan yang disebutkan dalam hadis itu zamannya Umar. Tidak bisa kita paksa untuk zaman ini. Tidak bisa kita paksa. Itu berarti Rasulullah SAW itu sudah mengabarkan virus corona. Corona itu sudah ada dalilnya itu. Sudah ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Dalilnya apa? Hadis tadi. Maka kita katakan jangan kita itu bicara masalah perkara yang gaib dengan akal kita. Kenapa? Karena nggak bisa langsung kita terapkan. Ini hadis ini untuk ini kejadian ini, hadis ini untuk kejadian ini. Kenapa? Karena itu butuh fatwa ulama. Sehingga nggak main-main dalam masalah ini. Tidak main-main dalam masalah ini. Maka semuanya itu ada ilmunya. Karena ini perkara yang gaib. Sehingga kita jangan sembarangan berbicara tentang dalil. Karena Rasulullah itu cuma mengabarkan global. Hadisnya seperti ini global. Rincinya apa? Rasulullah tidak menyebutkan. Maka rinciannya kita kembalikan kepada para ulama. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa wabah penyakit itu untuk kejadian zaman Umar, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang walaupun virusnya itu hampir mirip, masuknya lewat hidung dan hidungnya itu akan keluar cairan, setelah itu mati. Yaitu virusnya itu lewat itu, walaupun mirip tapi tidak bisa kita paksa untuk zaman ini. Kenapa? Karena banyak ulama yang mengatakan itu zamannya Umar bin Khattab. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah kita lanjut lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.